Tiga. Ketemu lagi di Move On Mindset Channel. Nah, seperti biasanya ya dari video-video yang sebelumnya sudah tayang di channel YouTube kita di Move On Mindset Channel. Itu cuma Mbak Cecil aja kemarin ya, biodatanya, profilnya, dan kemarin juga udah sempat juga kita membahas beberapa permasalahan ya yang udah tayang di channel YouTube kita. Dan sekarang ini udah ada satu permasalahan juga yang muncul. Kemarin ada yang bertanya ya, apalagi kemarin baru kelulusan SMA di tengah pandemi COVID-19. Enak lagi ya, nggak pakai ujian. Betul. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi ya teman-teman untuk membahas apa sih permasalahan yang sudah masuk di video kita, yaitu kita mau perkenalin dulu narasumber kita siapa sih? Sebelum saya diperkenalkan, saya kenalkan dulu Siapa? tim saya. Tim saya ini bernama Mr. Dema. Mr. Dema ini ternyata dia juara favorit Mister apa ya? Mister apa ya? Apa ya? Mister di salah satu pageant. Iya dong, harus ngomong dong. Pageantnya pageant apa? Aduh, Mister Young Ambassador 2020. Lihat nih, gantengnya kayak gini. Jadi semua tim saya muda-muda, kreatif, dan ganteng-ganteng. Nah, Mbak, ini kan ada pertanyaan nih yang masuk di Baik. channel YouTube-nya kita ya, di Move Baik. On Mindset Channel. Ini kan kemarin baru kelulusan anak-anak SMA ya. Iya. Nah, dia ini sebut saja ya inisial aja namanya Betul. si M gitu kan, entah itu Mawar, entah Melati ya. Melati, nama-nama bunga mungkin ya. Iya. Nah, dia kan baru lulus nih dari SMA. Iya. Nah, di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, dia tuh bingung mau kemana gitu kan. Sedangkan mungkin belum ada arah sama tujuan yang pas nih sama dirinya. Kira-kira apa sih yang membuat dia itu masih bingung? Apakah harus mengikuti arahan dari orang tua dulu, atau mungkin dia ikuti kata hatinya? Betul. Mau ke Bandung atau ke Jakarta Betul. atau mau ke Surabaya ya? Tapi jangan sekarang, masih PSBB. Oh gitu ya, bener ya. Aduh, sekarang nggak boleh ya kemana-mana ya. Oke, social distance. Betul, 1 meter. Ya. Dekat. Oke. Ini ada kebingungan ya. Betul. Kebingungan. Jadi kebingungan untuk apa nih? Kebingungan untuk milih ya? Iya, kebingungan untuk memilih. Kebingungan untuk memilih itu berhubungan dengan apa ya dari kita ini ya? Biasanya itu berhubungan sama Pikiran atau pikiran, perasaan juga ya, tergantung ya. Ini pilihannya apa? Misalnya kalau dia ingin menentukan sekolah atau mungkin tujuan kehidupannya dia, mungkin pikiran ya. Betul. Dia kedepannya mau ke arah mana? Betul. Kalau misalnya dia Minatnya? minatnya kayak apa gitu kan? Mungkin kepikiran. Kalau mungkin ke cinta, mungkin perasaan mungkin. Ini kok cinta sih ini? Apa? Ini milih sekolah nih. Ini kenapa sih? Kan antara pilihan ini perlu pikiran dikat sama apa perasaan. enggak ya ini ya? Lanjut. Jadi gini, kalau untuk memilih itu pasti Mm-mm. memilih itu berhubungan dengan keputusan, bukan? Betul. Jadi yang diperlukan adalah kemampuan untuk mengambil keputusan. Keputusan. Berarti orang yang bingung mengalami kebingungan pada Pikirannya. Benar. pada pengambilan keputusan. Betul. Nah, jadi pengambilan keputusan ini adalah sebuah hal yang dipelajari dari kecil. Oke. Jadi tidak sekonyong-konyong. Tidak langsung besar. Iya, Sudah sekonyong-konyong dewasa. kudet. Mm-mm. Jadinya kebiasaan itu dilihat dari tahap perkembangannya. Oke. Kalau misalnya memang disinilah perlunya orang tua ya mampu untuk membantu anak untuk memberikan afirmasi, memberikan penghormatan, penghargaan kepada anak bila anak melakukan sebuah hal yang kebaikan, Betul. sesuatu yang benar. Nah, tidak hanya menyalahkan anak harus melakukan sesuatu yang benar, gitu ya. Jadi kalau anak tidak tahu maka diberitahu dengan benar, sehingga anak tidak harus selalu
diambilkan keputusannya. Kalau terus anak disediakan keputusan disediakan, bahkan dia harus nurutin orang tuanya ya. Pernah nggak dengar? Kamu harus sukses jadi ini. Kenapa soalnya orang tua ngomong kayak gitu? Tahu nggak kenapa? Karena mungkin apa ya, cita-citanya atau Orang mungkin tua yang nggak pernah nggak dapat tercapai. tuh. Jadi dilemparkan, Dilampiaskan ke anaknya. makanya anaknya dididik baik ya, Oke. disekolahkan sekolah baik, dan anaknya diberi saran untuk bersekolah di sini. Nah, anak ini sebetulnya nggak minat ya. Iya betul. Nah gitu. Nah yang sekarang ini dia yang bertanya nih nggak tahu minatnya apa gitu ya. Betul. Dia nggak tahu. Dia masih bingung untuk Bingung. menentukan pilihan. Baik. Nah pada perkembangan tahap operasional formal menurut Jean Piaget gitu ya, umur 11 tahun ini anak belajar untuk melakukan penalaran. Anak belajar untuk belajar menarik kesimpulan. Anak belajar mencari informasi, dan dari informasi semuanya ini dianalisis sama dia, dibuat perbandingan, lalu disimpulkan. Nah, kemudian anak pada usia ini juga belajar untuk memahami konsep. Nah, itu sebabnya ketika anak bertanya pada saat SMA, sebenarnya cukup terlambat sebenarnya. Sehingga minat itu bisa dimunculkan ketika dia umur belasan. Umur 11 tahun. Ketika dia masih SMP berarti ya? Betul. Jadi dari SMP itu harus dia memahami. Nah biasanya orang tua yang sensitif dia akan bertanya, kamu senangnya apa sih kalau setelah kamu belajar ini? Oh aku senang paduan suara, Ma. Aku senang seni suara. Aku senang menari. Oh aku senang olahraga. Oh aku senang matematika. Aku senang biologi. Aku senang fisika. Nah dari pelajaran-pelajaran ini, bahkan senang bahasa loh. Nah apakah ada minat di situ? Nah kok minatnya susah ya rasanya ya, aku kok nggak tahu minatku, aku bisa semuanya. Nah tetapi semuanya bisa, tetapi yang paling prioritas yang selalu menjadi buah pikiranmu itulah adalah cara untuk mengenali minatmu. Misalnya, oh saya senang sekali masak, oh belajar sebagai chef nantinya ya. Oh saya senang sekali belajar biologi, bisa jadi ahli virologi. Virolog ya, di virologi itu belajar untuk di laboratori dan sebagainya. Ada belajar untuk, oh dia senang ya kalau menjadi diperhatikan untuk memberikan pengetahuan gitu kepada orang lain. Nah ternyata dia senang jadi dosen. Nah maka dia mengambil IKIP. Nah minat apa? Jadi kenalin dulu. Kamu sering ngobrol apa sih dari SMP itu sama teman-temanmu? Nah itu kalau kita senang sama minat kita senang sama bakat kita, dan itu ada ilmu di situ yang bisa kita tempuh, maka itu namanya passion. Kemudian jangan salah. Nah jangan kuper-kuper banget gitu ya. Jadi kita nih anak muda, cari itu kan namanya Mbah Google gitu ya, bisa di Google gitu ya. Nenek Google itu wah bisa dicari apapun. Tentang jurusan-jurusan yang bisa kamu minatin gitu ya. Terus bisa juga sih mencari gini, jurusan yang nanti saya pelajarin ini nanti karirnya kayak apa sih? Nah kalau kamu misalnya pengen jadi dokter yang seperti apa? Apa dokter umum? Apa dokter yang akan spesialis? Apa dokter yang konsultan? Psikolog juga bisa loh. Ikutin aja juga kayak saya bisa juga kalau minat ya. Ada psikolog forensik, ada psikolog pendidikan, ada psikolog perkembangan, macam-macam. Jadi kumpulin tulis listnya itu. Terus kayak ini nih, ada tips yang enak nih ya. Kalau ada pameran-pameran dari luar negeri atau pameran-pameran dalam negeri yang namanya pameran pendidikan, ikutin, kumpulin, itu kan gratis semua tuh kumpulin gitu. Nah kalau perlu kan adik-adik yang ada di OSIS ya, masih ada nggak ya OSIS? Masih ada ya OSIS. Nah datengin tuh para alumni yang udah sukses gitu ya, yang dulunya studi apa, pekerjaannya sekarang apa, minta untuk sharing. Jadi kita tahu, oh adik-adik kayak gini-gini. Nah kalau kita nggak nanya-nanya bisa salah dong ya gitu ya. Nah kemudian ada satu lagi, kamu harus tahu nih nilai-nilai pelajaranmu yang paling kuat itu apa. Kadang-kadang
nilai pelajaran itu juga akan memperlihatkan minatmu terhadap sesuatu. Nah, mungkin misalnya dulu kalau misalnya nanya nih, kalau misalnya jadi engineer gitu, jadi insinyur gitu. Insinyur apa ya ini ya? Oh, misalnya arsitek misalnya ya. Oke. Dia harus bisa fisika dong ya, gitu. Berhubungan dengan bangun ruang dan sebagainya ya, perspektif, matematika kayak gitu. Jadi harus ada hitung-hitungannya. Harus dilihat dulu matematikaku bagus atau enggak nilainya ya. Betul. Tapi bukan berarti ya kalau nilai matematikanya jelek kita nggak bisa. Kita bisa. Kadang-kadang orang memiliki nilai matematika jelek karena ternyata SKSD. Atau gini. Jadi kalau udah kuliah nggak boleh lagi gitu, karena kuliah adalah usaha mandiri. Sukses dari seseorang itu ditentukan oleh usaha mandirinya. Betul. Gitu ya. Nah, lagi-lagi ya, kalau remaja tuh biasanya terpengaruh sama teman. Jadi lebih baik ya mendengarkan siapa saya ingin jadi apa. Mendengarkan orang-orang yang memuji, kamu bagus loh, kemampuan robotikmu bagus, kemampuanmu untuk speaking bagus, kemampuan bahasamu bagus loh. Terus yang lain lagi, tahu nggak ya, kamu dalam kemampuan sosialmu bagus loh, human relationmu bagus. Oh, bisa jadi saya jadi misalnya ngambil hubungan internasional atau ngambil komunikasi misalnya ya. Jadi, nah, yang penting lagi kalau dari semua cara yang tadi tipsnya udah dikasih, masih aja bingung. Masih galau kayak pisang goreng yang galau tadi ya. Aduh, pisang goreng lagi deh. Jadi berkonsultasilah dengan orang yang berpengalaman. Kemudian pertimbangkan juga, wah ini yang paling kita harus hati-hati. Kita harus komunikasi dengan orang tua. Pertimbangkan tentang biaya kuliah ya. Kita mau kuliah di kota kita sendiri atau keluar kota atau juga keluar negeri. Nah, kalau yang paling bagus adalah kalau nilai kita itu selalu top score gitu. Betul. Ya. Nah, itu enak loh, banyak yang kayak misalnya government Belanda ya, pemerintah Belanda, pemerintah Amerika, pemerintah Jepang, pemerintah negara Eropa itu menyediakan beasiswa loh. Jadi bisa dimanfaatkan. Iya dong. Jadi nggak usah bingung ya, gitu ya. Kemudian, nah kalau bikin pilihan jangan satu aja. Kalau mau kalau milih salah satu bidang yang kamu minatin tuh ya, yang deket-deketnya itu apa dong ya, gitu misalnya. Yang masih ada kaitannya berarti. Betul. Yang ada masih kaitannya dengan mata pelajaran yang dia paling kuat gitu ya. Jadi pilihan misalnya kamu boleh milih 3 gitu ya. Jadi kalau misalnya ini gagal, bisa siapa tahu jodoh yang nomor 2 gitu kan. Iya, tapi jangan pacaran banyak-banyak ya. Ini soal pilihan jurusan. Betul. Bukan soal pacaran lagi dan bukan soal pisang goreng lagi ya. Kemudian jangan salah ya, kita itu selalu ngomong, ayo sukses, move on mindset program, change your mindset, get your success. Orang selalu ngomong, sukses itu apa? Tapi ya, move on mindset channel juga mengajarkan untuk bagaimana menerima rasa gagal ya. Betul. Dalam pilihan kita bisa gagal juga ya, makanya tadi pilihannya ada alternatif pilihan ya kan. Jadi sediakan juga ruangan, kertas kosong, ya tulis kalau seandainya saya gagal ini saya akan ngapain. Apa saya akan berhenti dulu 1 tahun, kemudian mengambil jurusan yang saya inginkan, atau saya bersekolah di sekolah swasta dan sebagainya, gitu ya. Jadi, kalau bisa nggak saya tes ke seorang psikolog misalnya tentang minat dan bakat saya? Oh bisa saja. Tapi psikolog itu tidak semata-mata langsung ngetes gitu ya. Psikolog pendidikan akan membantu. Betul. Dia tidak langsung ngetes, dia akan melakukan. Berarti ada proses-prosesnya. Iya, setelah itu semua kita lakukan ya kita nggak bisa juga gitu. Kita akhirnya meminta bantuan yang namanya psikolog pendidikan. Psikolog pendidikan akan membimbing nantinya. Nah, untuk tes bakat dan minat itu bila wawancara yang dilakukan kepada Anda namanya anamnesa juga atau elaborasi atau penggalian lebih dalam tentang minat Anda
itu bisa dilakukan, maka bisa ketemu. Tapi kalau penggaliannya pun tidak ketemu, maka psikolog akan melakukan yang namanya tes bakat dan minat. Oke. Tapi juga keputusannya kan kembali pada yang mutusin. Masa psikolog mutusin kan nggak mungkin dong ya. Saya kan dia yang akan menjalani kehidupannya. Betul, yang menjalani adalah yang bersangkutan. Betul. Nah, Mas Sisil, pertanyaan selanjutnya nih, ketika ada lagi? Ada. Saya belum siap-siap. Mungkin nih. masih ada sambungannya dari masalah Oke, ini. apa ya? Nah, ketika kita sudah mengetahui minat atau mungkin passion kita di mana, Iya. tapi orang tua nih, balik lagi ke orang tua ya. Betul, Ternyata iya. orang tua tuh punya pilihan. Mungkin orang tua tahu anaknya itu bagusnya kemana. Iya. Itu gimana sih dampak psikologis terhadap anaknya? Apakah kita sebagai anak harus mengikuti apa kata orang tua? Kalaupun kita melanggar, ntar dibilang durhaka lagi kan? Kayak si maling kundang ya. Dikutuk nanti? Iya, jadi untuk memilih jurusan, kalau kita misalnya berlawanan dengan orang tua, itu juga bukan dibilang durhaka ya. Tapi begini, orang tua kan pasti punya perspektif ke depan. Betul. Orang tua pasti mengamati Anda juga, apa yang Anda perlukan. Tetapi hanya menerima begitu saja, tidak melakukan dialog dengan baik pada orang tua, adalah hal yang akan tidak nyaman juga. Oke. Jadi lakukan dialog. Katakan, ibu bapak saya mencintaimu. Saya tahu saya pandai. Saya tahu saya senang IPA. Tapi ternyata kemampuan saya di bahasa itu lebih meningkat. Kemampuan bahasa saya itu lebih besar dan saya bisa sudah 3 bahasa misalnya. Saya ingin sebetulnya hanya belajar bagaimana berbahasa. Saya pengen belajar literatur misalnya. Literatur apa misalnya? Bahasa Rusia misalnya yang banyak huruf-huruf huruf mati semua gitu ya. Saya sendiri bingung ya. Terus misalnya bahasa Jepang dan sebagainya. Banyak kok ya. Tapi kalau memang betul-betul Anda punya alasan. Tapi kalau alasan Anda nggak kuat, mungkin orang tua juga akan mempertahankan pendapatnya. Tapi kalau pendapat Anda dan makanya tadi tuh lo list tadi tuh lihatin ke orang tua kalau memang pengen jelas jadinya gitu dan perlihatkan usahamu untuk bisa lulus dalam seleksinya begitu. Jadi untuk orang-orang tua ya dengarkan anakmu bicara juga begitu. Jadi anak-anak akan berbicara apa yang dia inginkan. Tetapi anak-anak yang belum paham, ayo kita bimbing ke arah yang paham. Oke, itu ya teman-teman. Jadi buat Anda atau mungkin yang masih bingung ya dengan orang tuanya ternyata memilih jurusan ini, lebih baik kamu ke sini. Jadi kita jangan takut untuk berpendapat, beropini. Jadi bila perlu ya keluarkan bukti-bukti gitu ya kalau kita itu benar-benar berada di passion tersebut. Oke, jadi itu ya buat teman-teman yang sudah bertanya Mbak Cecilia terkait kebingungan untuk memilih jurusan mau kemana. Jadi semua list-listnya sudah kita kasih tahu Mbak Cecilia. Kalau belum jelas gimana dong? Kalau belum jelas bisa tanyakan langsung, bisa di komen. Di mana? Di sini ya? Di sini, bisa di komen langsung di bawah. Itu udah ada kolom komentarnya, bisa di komen atau mungkin mau dibahas apa atau mungkin punya pertanyaan atau punya masalah apa, boleh juga langsung di komen ya. Nanti kita akan nggak cuma komen ya, di like juga, di share sih? juga. Kayak I like you ya? No, I don't like you. Nanti kita bicara ya di sini ya. Awas ya. Kayaknya minggu tayangan selanjutnya saya bakal nggak ada. Nggak ada, ya. Jadi bisa di like kan, di like dan subscribe ya. Betul, jangan lupa di share juga. Di mana dong? Langsung aja dicari di channel YouTube kita yaitu Move On Mindset Channel. Change your mindset. Get your success.